Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Bu. Gimana, semangat nggak pagi ini? Udah pada sarapan apa belum? Udah pada sarapan? Udah mandi? Kenapa belum? Baru bangun tidur. Mas Surya tadi malam begadang apa gimana? Kenapa? Mas Dimas begadang sama Mas Surya? Ayo ngapain itu ditanya sama Mas Victaura. Ya sudah, tidak apa. Ini kalau bisa on cam semua ya. Ayo, on cam yuk. Ayo, ini baru Mbak Suciati Uswatun. Oh, oh iya iya Mbak Aulia. Terus Mas Surya sama Mbak Nur Lutfia. Yuk, yang lainnya mana? Nah, Mas Asto sudah. Baik, kalau begitu, sambil menunggu yang lainnya untuk on cam, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, kemarin kita belajar mengenai apa? Betul sekali Mas Asto. Coba Mas Asto bisa menyebutkan kaidah kebahasaan apa saja yang sudah kita pelajari kemarin? Baik, terima kasih Mas Asto. Untuk Mbak Nur Lutfia. Mbak Nur Lutfia, apa yang dimaksud dengan kata kerja material? Mungkin Mbak Nur Lutfia bisa menjelaskan. Mbak Nur Lutfia. Baik, terima kasih Mbak Nur Lutfia. Yang perlu digarisbawahi dari Mbak Nur Lutfia yaitu kata kerja material, yaitu kata kerja yang menunjukkan eh, perbuatan yang dapat dilihat. Misalnya dalam kalimat kemarin yaitu yang duduk bersimpuh. Duduk bersimpuh apakah bisa dilihat? Nah, betul sekali itu yang dimaksud dengan kata kerja material. Coba Mbak Aulia, maaf Mbak Aulia, bisa memberikan contoh mengenai kata kerja material?
Kalimatnya bagaimana, Mbak? Ya, betul sekali. Terima kasih, Mbak Aulia. Kemudian, untuk yang kata kerja mental. Siapa di sini yang bisa menjelaskan mengenai kata kerja mental? Mbak Diah Ayu. Kata kerja mental. Baik, terima kasih Mbak Diah Ayu. Perlu ditambahkan ya dari jawaban Mbak Diah Ayu tadi, bahwa kata kerja mental merupakan kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang tidak bisa dilihat dengan mata. Artinya hanya bersifat angan-angan atau dalam pikiran saja. Mungkin Dimas Kris bisa membuat contoh kalimat yang menggunakan kata kerja mental. Dari situ, dari yang dicontohkan oleh Mas Dimas Kris, kata kerjanya yang mana? Coba Mas Dimas Kris membuat kalimat yang menggunakan kata kerja mental. Mungkin bisa sambil melihat catatannya kemarin. Mungkin yang lain bisa membuat contoh mengenai kalimat yang menggunakan kata kerja mental. Iya, silakan Mbak Nur Lutfia. Ya, betul sekali Mbak Nur Lutfia. Dari contoh tersebut, kira-kira yang mana yang merupakan kata kerja mentalnya? Iya, betul sekali Mbak Nur Lutfia. Terima kasih. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan kaidah kebahasaan yang lainnya, yaitu mengenai dialog, ada kata-kata sifat, kemudian ada makna kias, dan juga peribahasa. Sebentar ya, izin share screen Ibu. Nah, sekarang kita ke dialog. Di sini, siapa yang bisa menyampaikan mengenai apa itu dialog? Ya, betul sekali Mas Dimas Kris. Yang disebut dialog yaitu percakapan yang terjadi antar tokoh di dalam suatu teks. Percakapan tersebut terjadi antara satu tokoh dengan tokoh lain atau lebih dari dua tokoh. Mungkin bisa sambil disimak di yang teks Kemelut di Majapahit ya. Halaman 36. Sudah disimak bukunya? Bagaimana sudah? Nah, di situ kira-kira yang merupakan dialog yang mana? Mas Hestu Ramdan bisa dibacakan yang merupakan dialog atau contoh dari dialog yang mana?
Mas Hestu Ramdan ada? Lagi ada sih. Baik, kalau begitu Mas Fahri Ananta, coba. Yang contoh dari dialog dalam teks Kemelut di Majapahit, halaman 36. Bagaimana? Belum pinjam buku? Kenapa sampai belum pinjam buku? Nanti bisa pinjam ya, soalnya di perpus masih banyak bukunya. Baik, kalau begitu Mas Andika Putra bisa mencontohkan yang mana yang disebut dengan dialog dalam teks Kemelut di Majapahit. Iya, betul sekali, Mas. Iya, tidak apa. Kita di sini sama-sama belajar. Iya, betul sekali, Mas Andika Putra. Terima kasih. Baik, anak-anak, betul apa yang disampaikan oleh Mas Andika Putra tadi, yang merupakan dialog, yaitu yang bagian di paragraf terakhir, halaman 37, yang bagian Kakang Mas Adipati, harap paduka tenang. Dewi Mertorogo menghibur suaminya. Ingatlah Kakang Mas Adipati, sungguh merupakan hal yang kurang baik mengembalikan berkah Ibu Pertiwi secara itu. Tirtawati juga memperingatkan karena melempar nasi ke atas lantai seperti itu, penghinaan terhadap Dewi Sri dan dapat menjadi kualat. Nah, di situ anak-anak, dialog dalam sebuah teks tersebut biasanya ditandai dengan tanda petik. Dan juga ada keterangan yang Dewi Mertorogo menghibur suaminya. Dan juga di situ ada yang Tritowati juga memperingatkan karena melempar nasi ke atas lantai seperti itu, penghinaan terhadap Dewi Sri dan dapat menjadi kualat. Kemudian kita lanjut ke kaidah kebahasaan selanjutnya, yaitu yang kata-kata sifat. Kata-kata sifat dalam teks cerita novel sejarah itu digunakan untuk menggambarkan tokoh, bisa untuk menggambarkan tempat, dan juga bisa untuk mendeskripsikan suasana. Nah, dari kata-kata sifat ini, siapa yang bisa menunjukkan contoh nih, memberikan contoh yang ada dalam teks Kemelut di Majapahit? Siapa? Mbak Diah Ayu? Mbak Anes? Iya. Ya, baik Mbak Anes, silakan Mbak Anes. Iya, yang Mungkin bisa dijelaskan mana yang bisa menunjukkan kata-kata sifat tersebut atau yang menunjukkan itu menggambarkan tokoh siapa? Bagaimana Mbak Anes? Itu menggambarkan tokoh siapa? Digambarkan dengan sifat yang bagaimana? bijaksana. Baik, terima kasih Mbak Anes. Betul sekali apa yang disampaikan Mbak Anes tadi, itu menggambarkan yang Sang Prabu Kertarajasa yang memiliki sifat bijaksana. Terus, di sini bagaimana dengan paragraf yang ketiga? Ya, silakan Mbak Erwinda. Dia itu kayak
Baik, terima kasih Mbak Erwinda. Mungkin Mbak Erwinda bisa menyampaikan seperti yang sama seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Anes tadi. Itu kira-kira menggambarkan tokoh siapa dan sifat-sifat bagaimana yang diungkapkan. Ya, betul sekali Mbak Erwinda, terima kasih. Betul sekali anak-anak yang disampaikan oleh Mbak Erwinda tadi. Yang paragraf 3 itu yang kalimat akhir menggambarkan tokoh Diah Gayatri yang memiliki paras yang cantik jelita dan juga pandai membawa diri. Cantik jelita dan pandai membawa diri itu termasuk dalam kata-kata sifat. Yang menggambarkan siapa? Yang menggambarkan tokoh Diah Gayatri. Kemudian kita beralih ke kaidah kebahasaan yang kata kias. Siapa di sini yang bisa menyampaikan mengenai kata kias itu seperti apa? Mbak Tamara, ada? Mbak Tamara? Iya, Bu. Ya, silakan Mbak Tamara sampaikan mengenai kata kias. Kata kias. Baik, terima kasih Mbak Tamara. Mungkin ada yang memiliki pengertian yang lain mengenai kata kias? Baik, kalau begitu, kata kias betul apa yang disampaikan oleh Mbak Tamara tadi, yaitu merupakan kata atau frasa yang memiliki arti yang tidak sebenarnya. Di sini, siapa yang tahu mengenai frasa itu apa? Mbak Anes bisa menyampaikan frasa itu apa? Di sini sudah tahu belum frasa itu apa? Mbak Anes? Mbak Anes ada? Iya, Bu, ada. Ya, coba Mbak Anes sampaikan apa yang dimaksud dengan frasa. Ya, silakan. Kira-kira kata sama frasa itu beda apa tidak? Nah, kalau beda, kalau kata kan pasti udah tahu. Nah, kalau frasa nih, frasa apa yang dimaksud dengan frasa? Ya, betul sekali Mbak Anas, terima kasih. Untuk lebih tepatnya, frasa yaitu gabungan satu kata atau lebih yang kedudukannya tidak melebihi batas fungsi. Artinya, satu frasa itu hanya menduduki subjek, predikat, objek, maupun keterangan. Nah, di sini siapa yang bisa menyontohkan mengenai frasa? Ya, silakan Mbak Anes. Ya. Nah, yang bagian kata kiasnya yang mana Mbak Anes? Nah, itu kira-kira memiliki arti apa?
Ya, itu matanya memerah itu kan termasuk kata kias. Itu memiliki arti yang bagaimana? Marah sekali. Ya, terima kasih Mbak Anes. Baik anak-anak, dalam kalimat tersebut, yang matanya memerah seperti udang rebus itu menunjukkan sebuah kemarahan. Nah, udang direbus itu termasuk frasa atau kata? Rasa. Nah, betul sekali Mbak Anes. Seperti udang direbus itu termasuk dalam frasa. Kemudian kita ke kaidah kebahasaan selanjutnya, yaitu peribahasa. Di sini siapa yang bisa menyampaikan mengenai peribahasa itu apa? Mbak Odelia Avista, ada? Baik, Mbak Odelia Avista. Kemudian Mbak Diah Ayu bisa menyampaikan apa yang disebut dengan peribahasa. Mbak Diah Ayu ada? Ada. Ya, silakan Mbak Diah Ayu bisa menyampaikan pendapatnya. Rasa dengan Baik, terima kasih Mbak Diah Ayu. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Diah Ayu, berdasarkan KBBI, peribahasa merupakan kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya biasanya mengiaskan maksud tertentu. Kalau kata kias tadi kan berupa frasa. Nah, kalau peribahasa ini bisa berupa kalimat yang bisa mengiaskan sesuatu atau ingin mengatakan sesuatu tapi tidak langsung pada objek tersebut atau menyimpang dari objek tersebut tapi maksudnya atau sasarannya tetap pada objek tersebut. Seperti contoh, peribahasa ada udang di balik batu. Maksudnya yaitu tersembunyi di balik ada maksud tersembunyi di balik perilaku seseorang. Di situ kan objeknya perilaku ya, berupa perilaku, tapi di situ yang dibuat sebagai perumpamaan atau peribahasa yaitu udang dan juga batu. Sebenarnya kan tidak ada kaitannya, tapi di situ untuk mengungkapkan objek tertentu. Nah, sekarang kita mencoba menganalisis yang teks Kemudian di Majapahit ya. Kemarin kan sampai paragraf 3. Sekarang siapa yang mau membacakan yang paragraf 4? Sebelumnya, sampai peribahasa tadi ada yang ditanyakan? Nah, sekarang bisa membacakan yang paragraf 4 ya. Siapa di sini yang mau membacakan paragraf 4? Mbak Reina? ya Bu. Ya, silakan Mbak Reina. Dari paragraf 4 tersebut, kira-kira kaidah kebahasaan apa yang ada di dalamnya? Masuk. Mungkin bisa dibaca secara utuh kalimatnya.
Nah, dari situ Mbak Kristina mungkin bisa menunjukkan kata kerjanya yang bagaimana? Yang mana? Memperebutkan. Itu termasuk kata kerja mental apa yang material? Material. Kenapa disebut dengan kata kerja material? Di situ kan ada yang memperebutkan cinta kasih dan perhatian si baginda. Nah, ada tambahan kata-kata tersebut. Kira-kira itu termasuk yang material apa yang mental? Nah, betul sekali Mbak Kristina. Dalam kalimat tersebut iya betul sekali Mbak. Dalam kalimat tersebut kan yang memperebutkan cinta kasih dan perhatian Sri Baginda. Nah, karena ada tambahan kata-kata tersebut menjadikan memperebutkan di situ sebagai kata kerja mental. Nah, dalam kalimat selanjutnya yang kalau Sang Prabu sendiri kurang menyadari akan persaingan ini, itu kira-kira termasuk kaidah kebahasaan yang mana? Nah, betul sekali Mbak Anes. Mungkin bisa menyampaikan mana yang disebut dengan kata kerja mental? Nah, betul sekali Mbak Anes. Iya, betul sekali Mbak. Terima kasih Mbak Anes. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Anes tadi, betul bahwa dalam kalimat tersebut, yang kalimat kalau Sang Prabu sendiri kurang menyadari akan persaingan ini, pengaruh persaingan itu terasa benar oleh para senopati dan mulailah terjadi perpecahan diam-diam di antara mereka sebagai pihak dan bercondong kepada Dyah Gayatri, keturunan mendiang Sang Prabu Kertanegara, dan kepada Darapeta keturunan Malayu. Nah, yang perlu digarisbawahi di situ yang merupakan kata kerja yaitu kurang menyadari. Kurang menyadari itu termasuk kata kerja yang mana? Kurang menyadari termasuk dalam kata kerja mental. Karena di situ kurang menyadari. Kurang menyadari merupakan kata kerja yang tidak bisa dilihat. Artinya hanya bersifat angan-angan atau di dalam pikiran. Mungkin sampai paragraf yang 5 ada yang ditanyakan. Baik, kalau begitu mungkin untuk lebih memperdalam pengetahuan kalian, Ibu minta untuk kalian membaca yang teks Diponegoro, Pangeran Diponegoro, menggagas Ratu Adil. Nah, kalian bisa menganalisis kaidah kebahasaan yang di dalamnya. Kalian nanti mencari 5 kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks tersebut. Paham mengenai tugasnya? Nah, baik, nanti Ibu akan membuat deadline-nya di Google Classroom. Ya, silakan Mbak Kristina. Ya. Enggak, untuk contohnya kalian bisa menulis beberapa dialog saja. Enggak usah yang banyak, kayak misal ada dialognya itu 1 paragraf, tidak usah ditulis semua. Nah, yang penting itu penjelasan kalian. Bagaimana? Yang kalian mencari kaidah kebahasaan itu 5. Misal kalau kata kerja materialnya itu ada lebih dari 1, ya udah tulis saja nggak apa-apa.
Misalkan ada 3, itu di situ sudah dihitung kalian sudah menemukan 3 kaidah kebahasaannya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Iya, iya betul Mbak Anis. Tidak payu. Geografi gak payu, Pak. Bagaimana, ada pertanyaan lagi? Nah, kan ini merupakan pertemuan terakhir kita. Mungkin bisa pada menyalakan kameranya untuk bisa diambil gambar. Nah, ayo yang lain. Udah siap ya, Ibu ambil gambarnya ya. Nah, sudah selesai. Terima kasih atas 3 pertemuan dengan kalian. Senang bertemu dengan kalian. Mungkin kalau misalnya nanti ada pertanyaan lagi bisa menghubungi Ibu melalui WA. Terima kasih atas pertemuan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat ya, Bu. Terima kasih semuanya. Ya, sehat-sehat, Bu.